Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Julinar. Saya dari kelas 10 MPLB 2. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Kerajaan Islam di Nusa Tenggara Barat dan Timur dibagi menjadi beberapa kesultanan dan kerajaan. Yang pertama ada Kesultanan Bima, kedua Kesultanan Sumbawa, ketiga Kerajaan Adonara, keempat Kerajaan Taliwang, kelima Kesultanan Dompu, keenam Kesultanan Sangar, ketujuh Kerajaan Selaparang, dan kedelapan Kerajaan Lamakara. Di sini saya akan membagi sejarah kerajaan Islam di Nusa Tenggara, yaitu di Kerajaan Selaparang dan Kesultanan Bima. Yang pertama, Kerajaan Selaparang. Kerajaan ini terletak di Desa Selaparang, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kerajaan Selaparang didirikan oleh Syed Zulkarnain atau biasa dikenal sebagai Syah Abdurrahman. Kerajaan Selaparang Islam didirikan pada abad ke-16. Berikut sejarah Kerajaan Selaparang. Persebaran agama Islam di Lombok dilakukan oleh mubarik asal Irak, yaitu Ghaus Abdur Razak, yang pada akhirnya menikah dengan putri kerajaan Sasak dan melahirkan dua anak, yaitu Syed Zulkarnain atau dikenal sebagai Syekh Abdurrahman, dan juga seorang putri yaitu Syarifah Latifah yang dijuluki Denda Rabi'ah. Lalu Syed Zulkarnain mendirikan kerajaan Selaparang dan sekaligus menjadi raja pertama di kerajaan Selaparang Islam. Kerajaan Selaparang memiliki dua periode. Yang pertama, Kerajaan Selaparang Hindu yang berdiri pada abad ke-13 sampai ke-14 dan berada di bawah pemerintahan Kerajaan Majapahit. Kedua, Kerajaan Selaparang Islam yang berdiri pada abad ke-16. Dinasti Selaparang ini menjadi pertama kali menerima Islam di Lombok. Berikut masa kejayaan Kerajaan Selaparang. Yang pertama, Laskar Laut Selaparang berhasil mengusir Belanda sekitar tahun 1667 sampai 1668 Masehi. Lalu juga pernah mematahkan serangan Kerajaan Gelgal dari barat dua kali di tahun 1616 dan 1624 Masehi. Kedua, setelah pertempuran, pusat pemerintahan dipindahkan ke Desa Selaparang, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Dengan hal ini, maka gerakan mencurigakan di laut diketahui. Ketiga, wilayah pemerintahan memiliki daerah belakang berupa bukit persawahan yang memiliki sumber mata air yang melimpah. Setelah dipindahkannya ibu kota, Selaparang mengalami kemajuan pusat dan dapat mengembangkan kekuasaannya hingga ke Sumbawa Barat. Keempat, saat mengalami masa kejayaan, Selaparang menjadi pusat kerajaan Islam di Lombok di bawah pemerintahan Prabu Rangkasari. Di masa inilah Selaparang mengalami masa keemasan dan memegang hegemoni di seluruh Lombok. Berikut raja-raja kerajaan Selaparang. Pertama, Syed Zulkarnain. Beliau anak dari penyebar agama Islam dari Irak, adalah raja pertama Selaparang dengan gelarnya yaitu Datu Selaparang atau Sultan Rinjani. Kedua, Prabu Rangkasari. Di masanya, Selaparang mengalami masa keemasan dan menguasai seluruh Lombok serta menjadi pusat kerajaan Islam di Lombok. Perpindahan ibu kota juga dilakukan pada masa pemerintahannya. Ketiga, Sri Dandelanata. Beliau dilantik menjadi raja dengan gelar Dewa Meraja di Sumbawa Barat pada tahun 1630 Masehi. Keempat, Pamban Aji Komala. Dilantik pada tahun 1648 Masehi. Pamban Aji Komala adalah gelar Pangeran Pemayaman setelah menjadi Sultan Selaparang yang memerintah seluruh wilayah Pulau Lombok dan Sumbawa. Berikut peninggalan Kerajaan Selaparang. Yang pertama, ada makam Raja Selaparang. Sekitar 6 km dari Masjid Pusaka ada sebuah makam Raja Selaparang, di mana para raja-raja Selaparang dimakamkan di sini. Komplek makam ini dulunya terdapat pusaka, namun Belanda memusnahkan buku-buku tersebut. Padahal di perpustakaan ini terdapat catatan-catatan sejarah kekayaan Kerajaan Selaparang. Kedua, Masjid Pusaka Selaparang. Di dalam Masjid Pusaka Selaparang ada sebuah Al-Quran yang isinya ada tulisan tangan, dan juga ada sabuk belok, tangiyang, dan juga peralatan perang. Di depan masjid terdapat bangunan 5x7 meter yang disebut Gedung Pusaka. Terakhir, Kesultanan Bima. Kesultanan Bima pada awalnya merupakan sebuah kerajaan bercorak Hindu, namun pada abad ke-17 atau pada tanggal 7 Februari 1621 Masehi, kerajaan tersebut beralih menjadi kesultanan. Peralihan ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Kerajaan Bima
yang ke-27, sekaligus sultan pertama di Kesultanan Bima, yaitu Sultan Abdul Qahir. Kesultanan ini terletak di Bima, Nusa Tenggara Barat. Berikut sejarah kerajaan atau Kesultanan Bima. Kesultanan Bima sudah ada semenjak abad ke-13. Menurut catatan B.O. Sangajikai, kerajaan Bima diawali dengan munculnya seorang pedagang dari Jawa yang menyebarkan agama Hindu di daerah Bima yang kemudian memiliki gelar Sang Bima. Lalu ia menikah dengan Putri Tasi Sari Naga dan memiliki 2 putra, yaitu Indra Jamrud dan Indra Komala. Berikut peralihan kerajaan menjadi kesultanan. Awalnya, masuknya Islam Bima pada abad ke-16 yang dibawa oleh para mumalik dan pedagang dari Denmark. Penyebaran ini semakin luas di abad ke-17, yaitu saat Gowo Solo berhasil menaklukkan beberapa wilayah di Nusa Tenggara. Kedua, perpindahan agama. Perubahan status kerajaan menjadi kesultanan terjadi saat Raja Bima ke-27, yaitu putra mahkota El Akai, masuk Islam. Setelah itu, Islam menjadi agama resmi bagi seluruh bangsawan dan masyarakat Bima. Berikut Raja-Raja Kesultanan Bima. Bima memiliki 26 raja saat masih bercorak Hindu dan memiliki 14 raja atau sultan saat bercorak Islam. Yang pertama diawali dengan Abdul Qahir dan diakhiri dengan Muhammad Salahuddin. Berikut masa kejayaan Kesultanan Bima. Pertama, pada saat kuasa Sultan Muhammad Salahuddin, beliau juga menaruh perhatian yang sangat besar pada perkembangan agama Islam. Kedua, beliau juga membangun sarana dan prasarana untuk keperluan beribadah. Berikut peninggalan Kesultanan Bima. Peninggalan Kesultanan Bima meliputi 2 aspek, yaitu bangunan dan budaya. Pertama, yaitu Istana Asimbojo. Kedua, Istana Asimbou. Ketiga, Masjid Sultan Muhammad Salahuddin. Keempat, Masjid Al-Muwahhidin. Kelima, Rompu. Berikut sejarah kerajaan Islam di Nusa Tenggara dari saya. Saya akhiri, mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.